محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, membahas tentang mutiara faidah-faidah yang bisa kita petik dari surah Al-Fatihah, ya, yang kita ambil dari kitab karya Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr dalam karya beliau Qafus Simar fi tafsir Qafus Simar Al-Mustatab fi tafsir Fatihatul Kitab, di mana pada pertemuan yang setelah lalu kita sudah masuk membahas tentang ayat yang pertama dari Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat apa perbedaan atau apa artinya bismillah? Apa artinya bismillah secara tafsir? Kalau terjemahan yang ada mah bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau secara tafsir bismillah artinya apa? Siapa yang tahu dan siapa yang bisa? Takluk wae. Bismillah itu artinya di sini bi, ya, lil isti'anah, mohon pertolongan. Artinya dengan, ya, memohon pertolongan kepada Allah melalui semua nama-namanya. Sehingga Bismillah itu artinya kita mohon pertolongan kepada Allah dengan melalui semua nama-namanya. Ya. Jadi ketika kita menyebut Bismillah, maksudnya dengan menyebut nama Allah, ya. Maksudnya dengan menyebut nama Allah itu ketika kita sebutkan artinya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah melalui semua nama-namanya. Kemudian apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa perbedaannya? Ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, buka lagi. Antum masih ingat? Rahman Ar-Rahim perbedaannya apa? Mukmin, ya, dari kalangan mukminin, ya. Jadi satu tinjauan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, ya. Kalau berkaitan dengan manusia, maka Allah tidak membedakan mana mukmin, mana kafir, ya, mana orang baik, mana orang buruk. Contohnya, misalnya Allah memberikan rezeki makan dan minum, rezeki hujan, air hujan, maka hujan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Rezeki tempat tinggal, kendaraan, sehat, gitu kan, makan, minum, ini Allah kasih semua. Ya. Karena kasih sayang Allah yang bersifat keduniaan itu Allah berikan semua kepada mereka. Nah, ini kandungan makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah
berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih dari kalangan orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Ya, berupa apa? Berupa kasih sayang Allah, berupa memberikan rezeki, ketakwaan, ketaatan, kesolehan, kebajikan, ya, meningkatnya keimanan, bertambahnya khusyuk dalam sholat, ya, semangat ingin beramal soleh. Maka itu merupakan kandungan atau arti dari Ar-Rahim. Arti dari Ar-Rahim. Ini satu tinjauan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak melihat mana baik, mana buruk, mana mukmin, mana kafir. Sedangkan Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada banyak Allah pilih kalangan orang-orang yang mukmin, orang soleh. Maka Ar-Rahman, kasih sayang Allah berupa keduniaan. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa, ya, agama, berupa agama. Itu satu tinjauan. Tinjauan yang kedua, apa perbedaan antara Rahman dan Rahim? Tinjauan yang kedua, sebenarnya itu yang kedua. Kalau yang pertama apa? Kalau Ar-Rahman itu sifatun dzatiyatun, kalau Ar-Rahim sifatun fi'liyatun. Apa sifat dzatiyah? Adalah sifat yang selalu melekat pada diri Allah. Artinya Ar-Rahman itu adalah bahwa Allah senantiasa selalu sebagai pemilik rahmat yang luas, Dzur-Rahma al-Wasi'ah. Ya, pemilik rahmat yang luas itu selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah kepada makhluknya. Berbeda dengan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kehendak Allah kepada maunya, kepada makhluknya. Bila Allah mau, Allah rahmati. Bila Allah tidak mau, Allah tidak rahmati. Ya. Allahu yarhamu man yasha wa yu'adzibu man yasha, kata Allah. Allah memberikan rahmat yang Dia kehendaki dan mengadab siapapun yang Dia kehendaki. Maka Ar-Rahim ini berkaitan dengan apa? Kasih sayang Allah yang dikaitkan dengan kehendak Allah kepada makhluknya. Ya, kepada makhluknya. Ini dua perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian berikutnya kita sudah mulai masuk pembahasan pada pekan yang lalu, yaitu membahas mawadhi'u tasmiyah. Itu tempat-tempat disunahkan membaca bismillah, ya, kama warada fil kitab wa sunnah, sebagaimana terdapat pada ayat maupun hadis. Yang pertama, bismillah disunahkan dibaca ketika akan berwudu. Ketika akan berwudu, sebelum berwudu dimulai, baca bismillah dulu. Bismillah. Ya, bismillah. Yang kedua, lalu bagaimana kalau misalnya kita berada di dalam WC, sementara ada dalil larangan kita mengucapkan dzikir dalam WC, ya, maka di situ kita butuh fatwa ya dalam hal ini. Di antaranya fatwa Syekh Muhammad As-Saimin, maka bismillah tetap dibaca tetapi di dalam hati. Baca bismillah di dalam hati, baru kemudian mulai berwudu. Tempat yang kedua membaca bismillah gimana? Ketika menyembelih, ketika akan menyembelih hewan yang halal dimakan. Ada nyembelih gogok mah tetap enggak boleh walau baca bismillah juga. Karena gogok termasuk hewan yang haram dimakan. Apa dalil? Kenapa gogok enggak boleh dimakan? Karena bertaring. Ari kambing enggak taring kan? Kambing enggak ada taring atau kumaha ngegegel lah tuh. Ari orang bukan taring kan? Ari embe bukan taring kan? Hah? Ada taring nggak Pak? Mbak bukan taring kan? Kalau giginya semua gigi seri katanya.
Gigi seri untuk seri nya. Enggak gigil nu keras-keras kumaha tuh? Pakai geraham ya. Tari nggak ada gitu. Siapa yang paham dunia perkambingan? Jadi hewan bertaring yang dilarang untuk dimakan itu ketika, maksudnya pengertiannya adalah hewan binatang buas. Tapi hadisnya adalah bertaring yang dia gunakan untuk merobek-robek hewan lagi gitu kan. Kalau bahasanya bahasa biologi namanya karnivora, karnivora pakai V kan, karnivora, hewan pemakan daging. Itu hewan pemakan daging. Jadi pada hewan yang memiliki taring, nah Rasulullah SAW kuludina bin nasiba wa kuludina khlabin natair. Ya, sahabat Nabi berwetkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu melarang kita memakan setiap hewan yang bertaring dari binatang buas dan hewan yang bercakar dari kalangan burung yang dia gunakan cakarnya untuk memangsa, ya seperti burung elang gitu ya. Nah, itu nggak boleh dimakan. Ada burung beo boleh nggak? Ada burung beo bercakar untuk makan daging nggak burung beo? Makan buah berarti, kalau bukan daging berarti burung beo boleh dimakan. Nah gitu patokannya. Ya. Nah pada hewan bertaring walaupun dibacakan bismillah tetap nggak boleh dimakan. Ya, atau pada burung yang bercakar untuk dia guna menangkap hewan buruannya, ini juga tidak boleh dimakan walaupun dibacakan bismillah. Jadi maksud kita bahwa membaca bismillah ini disunahkan dibaca ketika akan menyembelih hewan, maksudnya kepada hewan-hewan yang boleh dimakan, maksudnya bukan semua hewan. Yang ketiga adalah ketika berburu. Ya, ketika berburu, maksudnya ketika kita memiliki anjing peliharaan yang terlatih untuk menangkap hewan buruan, maka di tempat membaca bismillah ada ketika sebelum melepaskannya baru kemudian anjing itu dilepaskan dan mencari hewan-hewan yang diburu. Tentu karena dia terlatih, maka tentulah yang akan dia buru adalah hewan-hewan yang halal dimakan. Ya, seperti itu. Maka ketika sudah dapat, maka ini halal untuk dimakan. Yang ketiga, yang keempat adalah ketika akan makan dan minum. Ketika akan memulai makan dan minum. Ini sudah dibahas belum? Sudah? Belum ya? Al-bad'u bit-ta'an wasyarab. Dalil tentang masalah ini adalah diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Siapa namanya? Nama ibunya Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Siapa nama ibunya Umar? Ummu Salamah, sorry. Kan Umar bin Abi Salamah. Bapaknya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Ya, seperti itu. Jadi ketika Abu Salamah wafat, dinikah oleh Rasulullah SAW. Ya, nah Umar bin Abi Salamah menceritakan bagaimana pendidikan Rasulullah SAW kepada dirinya. Dia menceritakan cerita tentang bagaimana Rasul mengajarkan adab makan. An Umar bin Abi Salamah qala, kuntu fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuntu fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kanat yadi tatishu fi saffa. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya ulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Fa ma kanat tilka ti'mati ba'di. Aku pernah berada di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika makan ya makan bareng gitu di satu nampan, itu tanganku ngarawel kemana-mana, tidak tetap di satu tempat. Maka Rasulullah SAW berkata, ya gulam, ya gulam itu wahai anak, ya kalau bahasa Sundanya anak king, tong tambahin kongnya, anak king. Wakul samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat dengan dirimu. Ya, makanlah yang terdekat dengan dirimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum makan itu kita mengucapkan bismillah. Apakah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Jawabannya tidak. Cukup bismillah saja tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa dalil bahwasanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW. Ketika beliau ditanya, bila seseorang itu lupa untuk membaca Bismillah ketika awal makan, ya, kemudian di pertengahannya dia ingat, maka ya, yang dia lakukan adalah dengan membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu dua riwayat yang sahih dua-duanya. Nah, ternyata Rasulullah SAW tidak ketika ingat, Rasul tidak mengatakan ketika ingat ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillah saja. Ini menjadi dalil bahwasanya ya bacaan sebelum makan cukup sampai Bismillah saja tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadis ini juga menceritakan adab makan yang lain yang ingin kita tambahkan sedikit, ya, yaitu tentang pentingnya kita makan dan minum dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ya, right hand, tangan kanan. Ya. Karena Rasulullah SAW dari riwayat yang lain itu menekankan banget makan minum dengan tangan kanan, karena makan minum dengan tangan kiri itu adalah cara makan dan minumnya syaitan. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali." Jika salah seorang dari kalian hendak makan, makanlah dengan tangan kanan. Bila dia hendak minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan minumnya dengan tangan kiri. Jadi, dalam kita memberikan adab pengajaran kepada siapapun, ya terutama kepada keluarga kita, ya apalagi yang masih kecil, ya masih anak-anak begitu ya, maka kita menyuruh dia makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, karena tangan kiri itu cara makannya syaitan, dan kita dilarang untuk bertasyabuh dengan syaitan, dilarang. Ya, dilarang kita untuk bertasyabuh dengan syaitan, menyerupai syaitan, kita dilarang. Ya, seperti itu. Nah, sebagian orang memberikan pendekatan begini, dan ini enggak kokoh jatuhnya. Ya, ketika dia mengatakan, "Nak, makan dengan tangan kanan." Karena tangan kiri itu tangan enggak sopan. Kan dipakai untuk cebok, ya itu kan enggak sopan itu. Kalau tangan kanan lebih sopan. Kalau tinjauannya adalah kesopanan, di negara-negara model Amerika, Eropa gitu kan, makan kanan kiri itu nggak ada hubungannya dengan kesopanan, betul nggak? Di Amerika makan kanan kiri nggak ada hubungan kesopanan, biasa saja. Maka alasan kesopanan nggak kuat. Kalau anak tersebut misalnya pergi ke luar negeri udah dewasa, dia mengatakan, di Amerika biasa saja, nggak ada hubungannya kesopanan tidak gitu kan? Itu adab ketimuran. Ketika dibawa ke baratan, boleh berubah. Maka ini nggak kuat. Atau dia beralasan dengan alasan kesehatan. Kalau tangan kanan itu lebih bersih daripada tangan kiri. Ya.
Nanti kalau kemudian dia belajar tentang ilmu kesehatan, dia mungkin mengatakan tangan kiri dia bisa jadi lebih bersih daripada tangan kanannya. Ya, mungkin dia tahu bahwa tangan kiri dia selalu jaga lebih higienis daripada tangan kanannya. Maka alasan kesehatan itu juga nggak kuat. Tapi kalau kita berikan penjelasan dia bahwa ini adalah bagian dari agama, bahwa agama Islam melarang kita untuk menyerupai setan dalam segalanya, termasuk dalam tata cara makan dan minum, maka dia akan kuat. Mau dimanapun dia berada, dia akan bawa agama itu. Ya, dimanapun dia makan, dimanapun dia minum, dia akan makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, ketika dia ingat dari Nabi SAW, dia bertahan dengan tangan kanan, maka dia mendapatkan pahala makan minumnya dengan tangan kanan. Ya. Kenapa? Karena menyelisih syaitan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala berfirman, ya, la tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum adu mubin. Ya. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia termasuk musuh bagi kalian. Ya. Sesungguhnya inna syaitana lakum adun fattakhidu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian dan jadikanlah dia musuh. Jangan dijadikan teman. Coba dalam hubungan kemanusiaan. Bila kita ada seseorang ya, untuk orang artinya contoh untuk orang ya. Ada seseorang dia berantem pas ya kitanya yang tetangga. Berantem tuh. Ya. Berantemnya perseteruan tersengit. Ya, seru gitu. Coba ketika dia ingin pakai baju kaos merah. Dia ingin pakai baju kaos merah. Tiba-tiba dia lihat tetangganya juga pakai kaos merah. Kira-kira dia mau tetap pakai atau tidak? Amit aing masar wajang syaitan. Benar enggak? Enggak mau sama. Kenapa? Permusuhannya itu udah sangat tinggi. Enggak akan mau sama deh cara berpakaian. Mungkin juga cat rumah pengen dirubah. Catnya tong sama, model kok perlu dirubah. Saking bencinya dengan tetangga. Itu padahal baru merugikan urusan dunia. Sementara syaitan merugikan urusan akhirat. Kenapa permusuhan kita tidak kita tancapkan lebih keras lagi? Gitu kan? Sehingga makan tangan kanan itu bukan persoalan sepele. Makan tangan kiri bukan persoalan yang sepele. Persoalan besar dalam agama kita karena kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan apa? Akidah. Ada kejadian lucu. Kebetulan salah satu anak saya guru TK ya, anak saya itu. Jadi ketika main ke rumah bawa anaknya, cucu saya, saya bilang ke cucu saya itu makan pakai tangan pinter. Anak saya protes, bilangnya tangan kanan. Kalau bilangnya tangan pinter, soalnya tangan kiri tidak pinter. Mikir saya, benar juga ya. Nabi SAW menyebutkannya tangan kanan, jangan tangan kiri. Tidak ada pinter dan bodoh kan. Kalau bilang tangan pinter, berarti soal tangan kiri tidak pinter. Oh, benar juga. Akhirnya saya bilang ke cucu saya atau ke anak saya yang masih kecil itu, tangan kanan ya, makan tangan kanan. Saya nggak berani lagi bilang tangan pinter. Karena ada kesan tangan kirinya tangan bodoh itu. Padahal kiri kita juga bisa jadi kiri kita lebih pinter. Ya, itu. Dan ya soal pinter mah bukan urusan tangan kanan kiri kan otak. Betul juga. Saya setuju untuk itu pendapat anak saya setuju. Memang udah gak ada hubungannya kanan kiri tangan itu kan pinter dan tidak pinter kan. Itu kan seperti itu. Tapi bahwa ini tangan kanan tangan kiri kaitannya dengan agama kita ya benar. Ya. Berikutnya di antara waktu yang dianjurkan membaca bismillah adalah ar-ruqyah minal wajah wal marad. Yaitu ketika kita membacakan ayat jampe-jampe kepada suatu penyakit ya, terhadap penyakit, membaca ruqyah. Loh, bukannya baca ruqyah itu yang sudah kita bahas itu Al-Fatihah secara utuh, ya kan? Betul kan? Betul, sahih. Ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis riwayat Muslim, betul, utuh meruqyah itu membaca Al-Fatihah. Tetapi ada hadis yang lain, ya hadis sahih riwayat Muslim yang
menyebutkan bahwasanya bismillah ya plus tambahan lafaz berikutnya ya ini bisa dibaca ketika kita sedang sakit. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sedang bersama istrinya Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Aisyah mengadukan sakit pada badannya. Maka Rasul berkata, "Dha' yadak 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Waqul, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Letakkan tangan pada bagian yang sakit. Ya. Lalu ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Lalu tambahkan ya 7 kali dengan ucapan a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Ya. A'udzu bi izzatillah, ini saya akan tuliskan. 7 kali dibacanya. Nanti kita akan praktek di sini sekarang. Bagi yang sakit, boleh bagi yang sakit di badannya, kita meruqyah diri sendiri. Yang nggak bisa itu untuk penyakit kanker ya, kantong kering, kudu gawe tama. Ya, ini bismillah dibaca 3 kali. Lalu ditambahkan 7 kali dengan doa a'udzu, aku berlindung bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Ini antum yang punya HP bisa dibuka di HP. Ketik aja huruf Arabnya, nanti insya Allah keluar. Ya, kata Nabi SAW, "Do' yadaka," ya, letakkan tanganmu, ya, alal ladzi ta'allama min jasadika. Letakkan tanganmu pada ya bagian yang sakit dari badanmu. Waqul, lalu ucapkan bismillah salah samarat 3 kali. Ya. Kemudian waqul a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. A'udzu, aku berlindung melalui kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang aku hadapi dan apa yang aku khawatirkan menimpa. Apa yang sedang aku hadapi dan apa yang aku khawatirkan itu terjadi atau menimpa. Dibaca 7 kali. Ya, dibaca 7 kali. Bismillah dibaca berapa? 3 kali. Kalau yang ini dibaca 7 kali. Ya, ini 7 ya. Bahasa Arab. Coba. Nah, biar di HP ketemu enggak? Ketik ininya, nanti keluar. Ada. Ada tambahan sampai ke izzatillah. Nah, kalau di kitab ini pas bi izzatillah wa qudratihi. Boleh. Boleh, insyaallah boleh. Ya. Jadi ada beberapa. Jadi dalam membahas hadis itu redaksinya banyak. Nah, oleh Syekh itu kadang beberapa riwayat itu digabungkan jadi satu. Ya, kita merujuk pada tulisan Syekh saja ya. Ya, Dr. Muhammad Abdul Halim Nasr. Ya. Ini tes dulu ya. Bismillah. Berapa kali? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Oke, sekarang praktekin sekarang.
Yang punya sakit pegang bagian yang sakitnya. Sendiri-sendiri. Yang sakit kepala, pegang kepala, yang sakit pinggang, pegang pinggang, yang sakit dada, pegang dada, yang sakit hati sabar. Nah, praktekkan sendiri-sendiri sekarang. Anak kasih waktu 3 menit. Ya, 1, 2, 3 mulai. Baca sendiri-sendiri ya. Tayyib. Tentang bacaan bismillah ini yang dipakai untuk meruqyah juga ada riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Wahai Muhammad, engkau sedang mengalami sakit? Faqala na'am. Nabi berkata, "Iya." Lalu kemudian Jibril meruqyah dengan bacaan Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi urqika. Ya, dia berkata Bismillah dengan memohon pertolongan melalui semua nama Allah. Bismillah urqika. Ya, aku meruqyahmu. Ada Jibril kepada Nabi kita sallallahu, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari seluruh keburukan dari setiap jiwa ya atau mata yang dengki. Allah yashfik. Allah lah yang menyembuhkanmu. Bismillah urqiq. Ya, dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan melalui semua nama Allah, urqika, aku meruqyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bacaan bismillah di antara digunakannya adalah ketika kita apa? Meruqyah ya diri kita sendiri ya atau ketika kita juga meruqyah kepada orang yang lain yang sakit. Walaupun di sini konteks hadis ini ya pada malaikat Jibril ini adalah konteks beliau malaikat Jibril meruqyah Nabi yang terkena sihir. Ya, terkena sihir oleh orang Yahudi ya bernama Labib Al-Asam. Bernama Labib Al-Asam. Berikutnya bacaan bismillah dianjurkan dibaca yaitu ketika dukhulil masjid wal khuruji inhu, ketika masuk dan keluar masjid. Nah, ini informasi baru nih. Mengapa? Karena dulu mungkin juga sekarang ketika kita belajar dan kita praktekkan ternyata masuk masjid tanpa baca bismillah kan cukup ketika masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Ketika keluar masjid Allahumma ini as'aluka apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ini as'aluka min fadlik kan gitu. Ada baca bismillahnya enggak? Ada. Riwayat lengkapnya kata Syekh ya, ini dalam bukunya beliau itu ada baca bismillah kemudian bersalawat kepada Nabi. Ya, ketika kita masuk masjid pakai kaki kanan lalu baca bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya.
Bismillahi, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan ketika keluar membaca bismillahi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli ya abwaaba fadlik, atau Allahumma ni as'aluka min fadlik. Tapi ada bacaan bismillah di depannya, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk apa? Termasuk di antara sunnah yang ditinggalkan oleh umat Muhammad SAW ketika masuk dan keluar masjid, apa? Baca bismillah dan bersalawat. Karena banyaknya kita diajarkan hanya cukup membaca langsung kepada doa, Allahumma tahli wa barahmatik, Allahumma ni as'aluka min fadlik. Padahal lengkap hadisnya adalah bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma tahli wa barahmatik. Ketika keluar bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ni as'aluka min fadlik. Ya, ini sebagaimana dijaga oleh Syekh pada riwayat, ya, Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Ibnu Sunni, dan juga aslinya berasal dari Imam Muslim dan di Sahih Al-Syalbani rahimahullahu taala. Jadi ini termasuk di antara bacaan dari sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Tidak baca bismillah ketika masuk dan keluar dari masjid. Ya, jangankan yang populer saja kita sering lupa atau banyak ditinggalkan. Ya, misalnya ketika kita keluar dari rumah, ada nggak doanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang lupa. Pas naik motor, naik mobil, ada nggak doanya? Ada kan? Betul kan? Ada doanya kan? Itu. Nah, kita akan bacakan. Berikutnya adalah di antara waktu yang dianjurkan membaca bismillah adalah inda ityani rajul zaujatahu. Ketika seseorang mendatangi istrinya. Maksudnya mendatangi mah bukan itu bahasa santunnya dalam agama kita. Maksudnya mendatangi istri itu maksudnya bukan sudah datang lalu mengucapkan say hello gitu kan. Kumaha damang neng, bukan. Maksudnya ini ada kalimat ungkapan mendatangi istri artinya untuk melakukan hubungan badan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqdaru bainahuma waladun fi dzalik lam yadurru syaitanun abada." Kalau salah seorang dari kalian ketika dia akan mendatangi keluarganya, maksudnya keluarganya itu istrinya, pasangannya, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan melalui semua nama Allah. Allahumma jannibni syaitana, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannib syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan terhadap apa yang kau telah berikan rezeki kepada kami, maksudnya anak. Jadi jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak yang kau rezekikan kepada kami juga dari syaitan. Ya. Baca bismillah dulu, kemudian doa. Fa innahu in yuqdara bainahuma waladun, wa fi riwayat fa in qaddara lahu waladan, seandainya dari hasil hubungan intim suami istri itu ternyata Allah berikan dia rezeki anak, ya, maka syaitan tidak akan bisa memudaratkan dirinya selama-lamanya. Kata para ulama, maksudnya tidak bisa memudaratkannya, maksudnya apa? Syaitan tidak akan bisa memurtadkan ini anak. Tidak akan bisa menjadikan anak ini murtad. Ya. Dan ini diantara kiat-kiat untuk mendapatkan anak yang soleh. Di antara kiat ingin mendapatkan anak yang soleh, yang pertama cari bibit
bebet, bobot, nu solehah heula. Bibit tahu ya? Hari bobot tahu, hari bebet naon? Saya berkali-kali nanya ke orang Sunda, yang Jawa Barat, bibit ngerti, bobot terang. Hari bebet naon? Sok bebet apa? Apa bebet? Apa Pak? Turunan? Bibit kan keturunan. Oh gitu. Sama ya. Alhamdulillah. Jadi dalam Islam betul-betul ketika kita ingin memilih ya pasangan kita itu betul-betul ditekankan banget. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi oleh dengan alasan 4 alasan kan? Bijamaliha, karena cantiknya. Betul? Ketika ada seorang laki-laki menikahi wanita karena melihat kecantikannya, sah nggak? Sah nggak? Punya wali? Pakai mahar? Ada saksi? Sah nggak? Sah. Ya. Ada yang dilihat karena bihasabiha, karena melihat apa? Keturunannya. Mungkin karena keturunan darah biru. Darah biru mah ungkapan ya, artinya darah yang enggak umum. Kalau rakyat biasa merah, nah ini mah biru. Berarti spesial. Darah ningrat mungkin gitu ya. Bangsawan dan yang lain, priai. Ada yang melihat keturunan. Ya, walimaliha, ada yang melihat karena hartanya. Ya, dia cantik, turunan ningrat, kaya lagi. Ada yang dinikahi karena apa? Ya, lidiniha, karena agamanya. Ini kata Syekh Muhammad Utsaimin, ketika seorang laki-laki menikahi wanita karena melihat kecantikannya, harta dan keturunannya, ya, itu tidak berarti pernikahannya batal. Tapi umumnya dinikahi wanita itu oleh para pria, umumnya melihat yang beginian. Umumnya begitu. Betul kan? Ingin melihat yang secara fisik teh mencerang gitu kan. Kemudian dari sisi apa mungkin mapan gitu kan. Keturunannya juga bagus. Umumnya begitu. Tapi juga ada wanita yang dinikahi karena agamanya. Apa kata Nabi SAW? Fafar bidatidin taribat yadak. Pilihlah karena alasan agamanya, maka engkau tidak akan merugi. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Artinya begini. Artinya, kalaulah dia tidak cantik, tidak kaya, tidak keturunan, tapi kan agamanya Anda nggak akan rugi. Apalagi kalau semuanya punya. Ya kaya, ya cantik, ya benghar, ya ini agama juga bagus. Wah itu sudah terbaik sudah. Tapi harta ya ketika tiga-tiga itu nggak ada, agamanya sudah menonjol, maka itu sudah akan mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Karena cantik akan pudar seiring waktu berjalan. Tapi keindahan akhlak akan selalu apa? Akan selalu ya menjaga rasa cinta ya dari seorang suami kepada istrinya karena agama. Ya, cantik fisik tidak akan pudar dengan akhlak yang mulia. Yakinlah itu. Maka ini bagi para bujangan ya, ketika ingin memilih calon, lihat dulu agama yang pertama. Ya. Cantik mah nomor 2 merenya. Hiji mah agama. Gitu. Karena tidak akan menyesal. Nabi sudah menyesal, tidak akan menyesal. Ya, seperti itu. Nah, setelah memilih agama, gitu kan? Nah, diantaranya adalah ketika berhubungan badan untuk mencari keturunan, baca bismillah sebelum berhubungan badan. Ya. Ya, berikutnya tentu kepada pendidikan anak dan seterusnya ya. Kemudian di antara waktu yang anjurkan membaca bismillah adalah dibaca ketika pada zikir pagi dan petang.
Zikir pagi sore. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim samarrat lam yadurruhu syai'un." Tidaklah seorang hamba ketika di pagi hari ya dan di sore hari dia membaca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim 3 kali dengan memohon pertolongan kepada Allah yang bersama namanya, ya, maka tidak akan mudarat apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. 3 kali dibaca, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa memudaratkannya. Dalam riwayat yang lain, masih riwayat Tirmidzi, ya Tirmidzi menyebutkan adalah, ya, barang siapa yang membacanya, ya, ketika hina yumsi, di sore hari dia membaca ya bismillahilladzi la yadhurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' samil alim lam tusibuhu faj'atu bala'in. Maka bila dia baca di pagi hari, ya, maka dia baca sama 3 kali, maka dia tidak akan tertimpa faj'atu bala. Maksudnya apa? Dia tidak akan tertimpa bala yang datang tanpa sebab. Dan riwayat yang lain, ya, dia tidak akan tertimpa bala yang datang tanpa sebab sampai sore hari. Kalau dia baca sore hari, maka dia akan terjaga dari tertimpa bala yang datang tiba-tiba sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Nah, di sini ada bacaan bismillah tapi ditempelkan dengan lafaz yang lain secara lengkap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, dan memohon pertolongan kepada Allah, maka dengan namanya, itu bismillah dengan namanya, maka sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang keluar ada di permukaan bumi atau dari bumi, atau yang ada dari langit, yang turun dari langit, itu tidak bisa memudaratkan dia. Ini doa luar biasa. Bismillahilladzi, dengan memohon pertolongan kepada Allah, la yadur masmi syai'un, tidak akan bersama nama ini, gitu kan? Bersama nama ini, maksud nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ada di bumi maupun di langit, yang di bumi maupun yang turun dari langit bisa memudaratkan dirinya. Dibaca 3 kali. Kalau dibaca pagi hari, maka akan selamat sampai sore hari. Bila dibaca sore hari, insya Allah akan terjaga sampai pagi hari. Makanya ini termasuk di antara zikir-zikir yang dibaca, ya, pada zikir pagi dan sore. Ya, pagi itu mulai dari habis subuh sampai terbit fajar, sore dari ba'da asar sampai mendekati maghrib. Minimal baca ini. Ya, minimal baca ini. Kalau zikir pagi petang kan banyak kan? Ya, paling tidak satu ini jangan kelewat lah. Ya, satu ini pendek bacaannya dan baca 3 kali. Ya, paling tidak ini kita tidak lewatkan, ya, seperti itu. Waktu berikutnya membaca bismillah adalah at-tasmiyatu ala marafiqi al-bait 'inda an-naum, yaitu membaca bismillah, ya, di saat kita akan menuju kepada pembaringan. Ya, menuju kepada pembaringan. Dan di saat merapikan perabotan rumah tangga. Ya, di saat merapikan perabotan rumah tangga. Sebelum tidur maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhal laili aw amsaytum fakaffu sibyanakum, fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhallawkum fa'aghliqu al-abwab wadhkuru ismallahi fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqan wa auqu qurabakum
Wadhkuru smallahi alaihi wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallahi walau an ta'ridu alaihi syai'a wa atfihu masabihakum. Apabila kegelapan malam mulai tiba, ya, atau kalian berada di waktu petang, maka tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah. Apabila waktu itu telah berlalu sesaat, kalian boleh membiarkan mereka. Ya, kalian boleh membiarkan mereka. Kunci pintu-pintu, ya. Tutuplah semua pintu-pintu dan bacalah bismillah ketika menutup pintu itu. Ya, baca bismillah ketika menutup pintu-pintu itu. Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Maksudnya tertutup yang dibacakan bismillah. Lalu kemudian ikatlah kendi tempat penyimpanan air minum kalian dan bacakan bismillah ketika menutup tersebut. Ya. Tutuplah bejana-bejana kalian di atasnya walau hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan bacalah bismillah dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Ya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk di antara sunnah-sunnah Nabi yang juga sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Ketika malam hari nutup pintu, nutup jendela, nutup minum, wadah minum, baik berupa teko atau kendi-kendi minuman atau wadah air, ya tong air, ya itu termasuk yang tidak membaca bismillah ketika menutup itu. Termasuk ketika akan tidur lampunya tidak dimatikan. Lampunya tidak dimatikan. Padahal tidur dalam keadaan lampu mati itu kita teruntungkan pada 3 aspek. Tidur dalam keadaan lampu mati kita teruntungkan pada 3 aspek. Pertama, dapat pahala menjalankan sunnah Nabi. Betul? Karena kita tahu setelah kita belajar hadis, Nabi menyuruh kita ketika tidur matikan lampu. Dapat pahala. Yang kedua, hemat listrik. Yang ketiga, kualitas tidur lebih baik. Sudah ada penelitiannya, tidur dengan lampu, dengan suasana yang gelap, dengan lampu yang mati itu lebih meningkatkan kualitas tidur. Subhanallah. Jauh sebelum orang meneliti tentang tidur yang berkualitas, Islam telah berbicara tentang hal itu. Apalagi ketika kita praktekkan tidurnya sambil apa? Miring ke kanan, ya. Telapak tangan kita tempelkan ke pipi, gitu kan? Sambil baca doa sebelum tidur. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya kan gitu. Oh, tidurnya berpahala mulu. Ya, sepertinya kalaupun meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Ya, demikianlah seorang muslim dengan ilmunya dia bisa menjadikan amalan sehari-hari menjadi amalan penuh dengan pahala. Ya. Waktu berikutnya dianjurkan membaca bismillah adalah ketika keluar dan masuk rumah. Nah, kalau keluar sudah kita baca tadi ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, apa artinya bismillah tawakkaltu 'alallah? Bismillah sudah tahu. Tawakkaltu 'alallah. Hah? Tawakkaltu 'alallah artinya apa? Apa artinya tawakal? Apa artinya tawakal? Kita serahkan semua kepada Allah. Ketika keluar rumah, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah, semuanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah kita, maka kita harus serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang Allah ingin menyambil nyawa kita sekalipun, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun kita serahkan semua kemudahan urusan kita kepada Allah. Antum tahu bagaimana reaksi syaitan ketika mendapatkan seorang muslim keluar dari rumahnya membaca itu bismillah tawakkaltu 'alallah la quwwata illa billah yuqala hina idzin, maka syaitan berkata apa? Maka dikatakan kepada orang ini oleh para malaikat, hudita wa qubita wa uqita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk,
telah dicukupkan dan telah dijaga. Malaikat berkata kepada orang ini, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah mendapat kecukupan, dan engkau telah dijaga. Fatanaha asyayatin. Maka setan satu dengan teman-temannya saling bersosialisasikan. Ya. Apa yang bisa kalian lakukan wahai teman-teman dengan orang yang sudah udita wa kufita wa wuqita, dan orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, yang telah diberikan kecukupan oleh Allah, yang telah dijaga oleh Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Allahu Akbar. Ini sedemikian agungnya doa ini. Berapa banyak kita lupa ya. Mulai dari rumah, manaskan kendaraan, manasin motor, manasin mobil. Kita lupa baca doa ini. Jalan aja. Wadi doa luar biasa manfaatnya. Ya, luar biasa ya faidahnya, fadilahnya. Begitu juga ketika kita masuk rumah. Ketika kita masuk rumah. Karena ketika seseorang ya, ketika dia masuk rumah ya, maka sayang di buku ini enggak dijelaskan riwayat. Jadi ketika seseorang itu masuk rumah dia baca bismillah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kita ya tidak punya tempat bermalam menginap di rumah ini. Ketika orang itu mau makan baca bismillah, kita nggak punya makanan di rumah ini. Udah, setan nggak akan betah di situ. Ya, itu diantara faedah kita membaca bismillah ketika kita juga masuk rumah. Ada riwayat bismillahi walajna wa bismillah kharajna. Ini diikhtilafkan ulama tentang keabsahan hadis itu. Tapi hadis yang sahih ada ketika kita masuk rumah kita baca bismillah, hadisnya sahih. Kita baca bismillah. Tentunya ketika kita assalamualaikum kan kepada ya penghuni rumah. Assalamualaikum. Selamatan buat kalian. Masya Allah indah itu. Ini termasuk juga hal-hal yang kurang diperhatikan oleh kita sebagai keluarga muslim. Kita kadang merasa ini sebetulnya lebay ngucapin salam sama orang rumah. Salam itu kalau bertamu rumah orang. Salam itu kalau ketika kita sedang memberikan presentasi, assalamualaikum. Kata orang rumah, kayaknya kan nggak formal amat, ngapain juga lebay. Wah musta'an. Jangan. Salam itu adalah ungkapan agar kita diselamatkan. Orang yang mendapatkan doa itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Waalaikumsalam. Maka sesungguhnya penghuni rumah keluarga kita lebih butuh dan berhak mendapatkan doa kita. Betul kan? Assalamualaikum. Biasa kan? Masuk rumah assalamualaikum. Ya, seperti itu. Bismillah, assalamualaikum. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rukubud dabah, ketika kita naik kendaraan. Karena Rasulullah SAW idza raqiba dabatan qala bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menaiki hewan tunggangannya. Kalau kita ya naik sepeda, naik motor, naik mobil, ya. Kalau pesawat pilot ya naik pesawat. Ya. Walaupun tidak safar, maka Rasul membaca bismillah. Ini kita udah keluar dari rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bersuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Ya, untuk kami kendaraan ini di mana sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Ya, motor mobil dulu kita nggak bisa, kan kudu belajar. Ya, dulu kita nggak bisa memiliki. Oh, sudah kasih. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa naik kendaraan. Itu doa naik kendaraan. Ini pun ya saya menyebutnya ini termasuk di antara bacaan-bacaan zikir yang sudah juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika naik motor, mungkin mau ke pengajian nih sekarang, kita nggak bacain. Betul kan?
Mungkin karena kita mungkin kurang hafal bisa jadi, atau mungkin karena kita mungkin kurang peduli bisa juga. Banyak hal, banyak sebab ya. Tapi secara umum ini termasuk banyak di kaum muslimin membaca zikir ketika kita naik kendaraan. Minimal bismillah, minimal bismillah. Apalagi kalau ditambahkan dengan lengkap tadi alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang ke-12 adalah ketika kita memulai membaca di awal surat. Ini sudah mafhum ya. Bisa baca awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu sudah mafhum. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang terakhir adalah ketika kita menulis surat. Ketika kita menulis surat. Seperti Nabi SAW ketika dia murosalah korespondensi, beliau menuliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya di dalam Al-Qur'an menyebutkan ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba, kata Sulaiman, ini sesungguhnya ini surat dari Sulaiman dan sesungguhnya ya bismillahirrahmanirrahim, dan mohon pertolongan kepada Allah yang Rahman Rahim. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menulis korespondensi suratnya kepada raja-raja, di antara Raja Heraklius, Raja Romawi, maka Rasulullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakal azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulnya Allah kepada Raja Heraklius, rajanya Romawi. Kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Kemudian setelah itu, Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala untukmu 2 kali. Sebelum engkau masuk Islam berbuat baik, engkau dapat pahala, dan ketika engkau Islam, engkau pun dapat pahala. Ya 2 kali dapat pahala. Ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah juga dianjurkan ketika kita menuliskan surat korespondensi ya. Sehingga saya kalau ditanya, apakah bismillah juga kita baca ketika kita nulis WA, Pak Ustaz? WA ke istri, WA ke teman. Allah a'lam bishawab. Konteks bismillah ini konteks korespondensi. Dalam konteks surat-surat yang resmi, konteks hadis ini. Sehingga saya lebih condong ya kita baca tuliskan bismillah pada surat-surat yang formal. Munculkan bismillah di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu waktu kita masih kuliah masih kuliah kan dulu kita nggak ada nggak ada WA kan dulu ya, gitu. HP juga ya nggak semua orang punya HP. Nah biasa dulu tuh kita pakai surat kan, disurat kepada ayahanda yang tercinta. Itu masih seru dulu tuh, ayahanda, ananda, ibunda. Kalau sekarang sudah dadah, udah nggak ada. Dulu indah sekali, ada kalimat seperti itu. Sekarang sudah hilang gitu. Udah ada WA, udah ini sudah hilang sudah. Hal yang seperti itu ya. Hingga saya sendiri kalau ditanya apakah ketika WA perlu baca ucapan bismillah dimulainya, Allah lebih sawab. Kalau di konteks di situ itu pada kondisi-kondisi korespondensi yang resmi, betul-betul murosalah, ya betul-betul surat ya seperti itu. Allah lebih sawab. Demikian yang bisa kita kaji pada hari ini ya tentang materi Bismillahirrahmanirrahim dan waktu-waktu dianjurkan membaca Bismillah. Dan kita sudah tuntaskan insyaallah taala 2 yang akan datang kita lanjutkan membahas ayat yang kedua, itu ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya, silakan. Bang Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau mengirim surat kan atau di HP kita menulis suka ada bismillah. Kan itu yang kita balasnya itu harus bismillah aja. Harus ada kata bismillah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah nggak tahu saya. Karena di sini ketika kita akan menulis surat berarti kita yang memulai konteks hadisnya. Misalnya begini. Apa ya, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Apakah kita jawab kita juga bismillah, Allahu a'lam. Nggak tahu sih. Waalaikumsalam. Jadi banyak sekali hal yang kita harus mulai dengan bismillah. Ada 13 paling tidak ya. Baik. Apabila kita lupa
Iya. Mungkin pertanyaan bisa dibuat jadi dua. Apakah pada semua amalan yang dilakukan bismillah ketika lupa di tengah-tengahnya boleh dibaca? Kalau pada makan dan minum ada dalil. Ya, ketika kita lupa makan minum baca bismillah, di tengah-tengah kita ingat kita baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu atau bismillahi fi awwali wa akhir. Adapun selain itu misalnya kita naik kendaraan ingatnya di tengah, apakah kita bismillah atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau pada dalil ada, ya jelas, ya dibaca dan keutamaan juga berlaku pada bismillah yang dibaca di awal, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya, misal kita naik kendaraan lupa baca bismillah, masuk masjid lupa baca bismillah, ingatnya di tengah pas mau sholat kita baca bismillah nggak gitu? Nah itu nggak tahu kan. Jadi karena memang tidak ada keterangan, tidak ada keterangan. Dan kalau bicara tentang hikmah ya, maka beberapa amal baca bismillah itu Rasulullah menyebutkan hikmahnya, di antara agar kita terjaga dari syaitan. Seperti makan minum, kita bismillah ya syaitan nggak akan masuk dapat makanan di rumah kita bismillah. Ketika kita masuk rumah bismillah, syaitan tidak akan punya tempat menginap. Ya, seperti itu. Tapi pada amalan yang lain Rasulullah tidak sebutkan hikmahnya. Ketika kita naik kendaraan atau keluar rumah, ya, kalau keluar rumah ada ya kita akan dijaga oleh syaitan, akan menjauh ya seperti itu. Tapi kalau kemudian hatta yang tadi ketika keluar rumah malaikat akan mendoakan kita, syaitan akan menjauh, kita tidak dapat keterangan ketika seseorang itu lupa apakah Rasul mengajarkan itu boleh dibaca di pertengahan. Ini kan tidak kita dapatkan dalil. Itu didapatkan dalil. Sehingga ya kita nggak tahu ya apakah pada 13 amalan ini, 3 amalan ini ketika kita lupa membacanya, kemudian ketika kita ingat harus kita baca juga atau tidak, maka Allahu a'lam bishawab. Tapi ada beberapa yang dibaca ketika ingat itu makan dan minum. Dan tentu ketika itu ada keterangan, maka otomatis keutamaan fadilah juga akan sama didapatkan. Ya, fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau baca bismillah selain yang ketiga masih bisa boleh, misalnya kita pakai sepatu, pakai sandal. Insyaallah, masyaallah. Kalau mungkin salah satu, karena dari orang ada hadis bahwa setiap pekerjaan yang baik itu maka bismillah. Kullu tibalin layyib. Layyib. Ada riwayat Nabi SAW bersabda, kullu dibalin la yubda'a bi basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai perkataan dengan bismillah maka dia kehilangan barokah. Ini ulama ikhtilaf dengan hadis ini. Syekh Albani rahimahullah menjadikan hadis yang baik dalam Irwaul Ghalilnya, hadis yang baik. Dalam kitab Irwaul Ghalil, Syekh Albani mendoifkan melemahkan hadis ini. Seperti itu. Tetapi bahwasanya ya sebagian ulama ada yang menghasankan. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu menjadikan hadis ini boleh dipakai. Boleh dipakai. Maka ya kita udah bisa masuk ketika kita mau masak. Nah, gitu kan. Ya, baca bismillah boleh. Enggak jadi masalah. Ya, terlepas itu perbedaan pendapat dengan para ulama, tapi ini bagian dari kita terus menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu perkara yang baik-baik saja. Dan para ulama ya itu hampir sepakat dalam masalah-masalah fadilah amal, bolehnya seseorang mengamalkan hadis yang dhaif. Andai kan hadis itu dhaif, tapi pada fadilah amal, jadi maksudnya pada amal-amal yang punya keutamaan gitu kan, seperti cari barokah tadi misalnya, maka hadis yang dhaif itu boleh dipakai. Apalagi ada pendapat ulama menyatakan ini tidak dhaif gitu kan, seperti itu. Allah a'lam. Salam. Yang pertama itu gimana sikap kita kalau
Membalas apanya? Salam. Salamnya. Ada orang. Oh. Tahu bahwa kita ucapin salam ya. Asumsi kita dia dengar nih. Oh, tapi dia nggak jawab salam. Capek nggak? Jadi memberatkan nggak? Kira-kira memberatkan nggak? Misalnya kita ini nanti ke dalam lagi ngambil sendok, lagi baca Bismillah, ini lagi kira-kira repot nggak? Jadi merepotkan nggak? Kalau merepotkan berarti di situ nggak bisa dibawa ke situ berarti maksudnya ketika kita keluarnya jauh, pergi ke kantor, gitu. Sebab kalau seperti itu keadaannya, nanti sunnah itu justru sunnah yang berat. Padahal agama itu kan mudah. Nah gitu. Dan tidak ada kata Rasulullah ketika keluar dari rumahnya baca itu, udah masuk ke kamar lagi. Antum tahu rumah Rasul kayak apa bentuknya? Anak seperti itu. Itu rumah Rasul kayak gitu. Ya. Nggak gambar. Dia gagal ini. Ini the door ya, itu ya. Mana ya? Dilihat dari atas saja ya, dari atas. Nah gini nih kotak. Ini nih pintu nih. Ini tidak ada, nggak ada atap. Ini ada atap kok ini. Ini ada atap. Ini kamar itu Rasulullah SAW. Ini tempat masak di sini tanpa ubin apa-apa. Ini baru pintu. Pertanyaan kita, ini keluar kamar baca Bismillah terus ngerti nggak? Maka tentulah bahwa hadis Nabi SAW kita keluar rumah itu keluar rumah untuk berpergian agak jauh. Tidak bisa yang nanti keluar ketik cengek di depan rumah baca itu. Sudah ya kan. Jemur pakaian. Jadi merepotkan. Maka tentu kita bawa kepada di situ adalah dibaca ketika berpergian yang agak lama. Gitu kan, seperti kita mungkin ke warung tapi agak lama, baca ini nggak jadi masalah. Yang jelas itu ketika kita sudah menjauh dari rumah, dari wilayah rumah kita. Terus apa lagi? Oh iya, taib. Ya, taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Maksud di sini para ulama mengartikan hak seorang muslim ada 6, artinya kewajiban seorang muslim dengan kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah ada 6. Namun tentu dirinci oleh para ulama mana hakul di sini ada misalnya wajib pada berapa, pada yang tidak. Yang pertama adalah idza laqita fasallim alaihi, jika kau bertemu dengannya ucapkan salam. Ucapkan salam. Maka di sini para ulama menyebutkan pertama kali mengucapkan salam ini punya sunnah. Tapi menjawab sama hukumnya wajib dengan dalil dalam surat An-Nisa Allah Taala berfirman, "Idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika engkau diberikan suatu penghormatan, maka wajib bagimu membalas penghormatan tersebut dengan yang semisalnya, dengan yang lebih baik atau yang serupa dengan itu. Ini dijadikan oleh para ulama tentang wajibnya seorang itu menjawab salam. Wajib menjawab salam. Hukum mengucapkan salam punya sunnah, menjawab salam punya wajib. Namun bila di tempat itu ada beberapa orang, satu saja sudah menjawab, maka gugur. Karena hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Bila banyakkan orang. Seperti misalnya gini, anak masuk nih teman-teman, assalamualaikum. Ada satu yang jawab, yang lain nggak dosa. Tapi kalau semuanya nggak jawab, semuanya kabeh dosa. Karena hukum menjawab salam punya wajib. Maka anak tanya tadi, bila memang di rumah tahu betul bahwa dia mendengar salam, dia tidak menjawab, maka dia berdosa. Hukumnya dosa. Cuma barangkali ada sebagian anggota rumah kita nggak paham hukum, dikira jawab salam biasa saweh. Nah, perlu kita berikan edukasi, berikan informasi. Jawab salam itu wajib, tahyuk dalilna. Jawab salam hukumnya wajib.
menjawab salam hukumnya wajib. Kita berikan informasi lah kepada. Bisa jadi mereka tidak tahu bahwa menjawab salam teh wajib. Jadi kalau tidak menjawab salam jadi dosa. Mungkin mereka merasa dengan jawab dia itu dosa gitu kan. Gitu. Itu dengan asumsi kita dia mendengar. Tapi kalau misalnya dia kayak hawar-hawar kayak mendengar dan tidak, ya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Mungkin dia kurang dengar ya seperti itu. Mungkin dia bukan dengarnya salam, mungkin dengarnya makan gitu kan. Kita makan, pada salam gitu kan. Bisa wae salah kesimpulan. Itu Allah a'lam bishawab. Ya. Nyambung. Oh iya. Iya. Salam. Kalau apa? WA. Betul. Betul. Iya. Wajib jawab waalaikumsalam. Sama, hukum tulisan dengan hukum langsung sama hukumnya. Ya. Tapi memulai mengucapkan salam, apa hukumnya disunahkan atau tidak? Nah, pertanyaannya gitu. Ada nggak dalil? Kita menuliskan mengucapkan salam melalui tulisan. Sementara kalau mengucapkan salam itu kalau ketemu. Nah itu memang terjadi tafsiran macam-macam. Ada menyatakan tulisan seperti seolah bertemu. Ada mengatakan tidak. Saya sampai sekarang juga masih belum yakin dengan jawaban saya. Apakah kita mengucapkan salam atau tidak? Ya. Tapi kalau ketemu langsung jelas ada disunahkannya mengucapkan salam. Sehingga saya sampai hari ini WA saya masih belum mengucapkan salam saya. Bismillah masih ya. Kalau salam saya masih menunggu fatwa-fatwa yang terkuat. Paling tidak begitu. Allahu a'lam bishawab. Bisa ditanyakan sama ustaz yang lain ya, gitu ya. Cukup Pak atau masih ada? Oh masih ada, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi kan ada ini Pak, berburu kan itu oleh seekor anjing. Apakah itu haram atau nanti hasil buruannya itu? Kan itu ada liur karena udah mati. Apanya Pak? Assalamualaikum. Iya, jadi menentukan halal dan haram ini pasti tentu harus pakai dalil Pak ya. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 121 berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Maidah 4 Allah juga berfirman, "Fakulu mimma amsakna alaikum wazkurusmallahi alaihi." Makanlah hewan-hewan buruan yang dipegang oleh hewan-hewan buruan kalian yang telah kalian ucapkan bismillah sebelum melepaskannya. Berarti kata Allah makanlah. Berarti boleh nggak? Boleh. Allah menyuruh kita makan. Berarti boleh. Dengan syarat anjing terlatih itu sebelum kita lepaskan kita bacakan bismillah. Tapi walaupun terlatih kemudian nggak dibacakan bismillah, lupa, jangan. Atau ketika dia datang, dia berdatang bersama anjing yang lain yang kita nggak bacakan bismillah, juga jangan. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, tapi kan Pak Ustadz, kan air liur anjing kan najis. Nah, gitu. Kata Nabi SAW, kemarin surat Muslim, "Idza waliqal qalbi tuhuri ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu fasilhu saban wa ulahu nabit tarab." Jika sucinya bejana wajan kalian itu ketika dia dijilat oleh anjing, maka cara mensucikannya dengan apa? Dibasuh dengan 7 kali basuhan. Yang pertamanya utana. Jadi tanah dulu baru
air 6 kali, baru dia beres. Ya. Bila air liur itu anjing ada najis, maka badannya juga najis. Karena dia liur itu lahir dari tubuhnya, maka bulunya anjing juga najis. Keseluruhan itu najis anjing itu. Karena liur itu bagian dari tubuhnya, maka body, badan, bulu anjing itu najis. Ya, kecuali pada tangkapan hewan yang terlatih. Ada pengecualian. Nah, ini termasuk apa? Pengecualian bahwa hewan buruan itu dikecualikan boleh dimakan. Seperti itu. Ya, maka kita apa-apa yang dikecualikan kita kecualikan. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, jazakallahu khairan, barakallahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.